Di awal kepemimpinan Presiden Prabowo, sejumlah kasus korupsi diungkap. Kasus-kasus ini mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang hingga penggelapan anggaran yang telah merugikan negara dalam jumlah besar. Berikut ini sederet kasus korupsi yang terungkap di awal masa jabatan Prabowo Subianto sebagai Presiden. 1. Mantan Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Jatmiko. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menetapkan Luhur Budi Jatmiko, Direktur Umum Pertamina periode tahun 2012 sampai tahun 2014 sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian tanah oleh BUMN itu, yang berlokasi di Kompleks Rasuna Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan milik PT SP dan PT BSU sebanyak 44 lot. Ujar Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Komisaris Besar Arif Adiharsa dalam keterangan resmi Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Polisi menetapkan Luhur sebagai tersangka korupsi sejak tanggal 5 November tahun 2024 terkait pembelian 23 bidang tanah seluas 48.000 hektare pada periode tahun 2013 sampai tahun 2014. Menurut Arif, pembelian tanah tersebut diduga melanggar peraturan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 348 miliar rupiah, yang dihitung bersama BPK. 2. Mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah Alwin Albar. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Koba Kabupaten Bangka Tengah menuntut ex-pejabat PT Timah Alwin Albar dengan pidana 14 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pembangunan mesin pencuci pasir Timah, Wasing Plant, wilayah Tanjung Gunung tahun-tahun 2017 sampai tahun 2019. Dalam tuntutannya, Jaksa Wayan Indra Lesmana menilai ex-direktur operasi produksi PT Timah itu terbukti bersalah dan merugikan negara sebesar 29,2 miliar rupiah. Tuntutan kita terhadap terdakwa atas perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi dan dilakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi dengan pidana penjara selama 14 tahun dikurangi masa penahanan, ujar Wayan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. 3. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2016 sampai tahun 2017. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2016 sampai tahun 2017, Prasetyo Budi Cahyono atau PB, sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan prasarana Light Rail Transit (LRT). Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Aspitsus Umaryadi mengatakan, PB terindikasi menerima aliran dana saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian. PB menerima setoran secara berkala ke rekening pribadinya. PB menerima setoran sebanyak 18 miliar rupiah. Hal itu menjadi indikasi yang menunjukkan adanya aliran dana kepada PB saat masih menjabat. Saat ini tim penyidik masih mendalami aliran dana untuk tersangka PB, kata Umaryadi dalam konferensi pers yang dilakukan di kantor Kejati Sumsel pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. 4. Pengelolaan keuangan PT Indofarma terbuka. Kejaksaan Tinggi Kejati, DKI Jakarta mengungkapkan peran sejumlah tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma terbuka dan anak perusahaannya pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2023. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI, Syahron Hasibuan, mengungkapkan tindak pidana korupsi para tersangka meliputi pengeluaran dana anak perusahaan Indofarma, yaitu PT Indofarma Global Medica PT IGM tanpa underlying. Tersangka menempatkan dana tersebut dalam deposito atas nama perorangan, jelas Syahron dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Selain itu, para tersangka juga diduga memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk memberikan kesan positif terhadap posisi dan kinerja keuangan Indofarma dan IGM.